terima kasih. Tiap hari kita akan sharing-sharing. Kita lagi rundingan nih. Mulai minggu depan kita mau melakukan sesuatu yang berbeda. Kita mulai masuk kepada produk ya, kepada produk. Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita bisa lakukan, dan lebih mulai warming up ya, jadi manasin mesin. Oke, saya mau cerita hari ini mengenai new normal jalan-jalan. New normal jalan-jalan artinya adalah periode sekarang nih. Ya katakanlah hari ini, besok, minggu jalan-jalan seperti apa jalan-jalan? Van, kebayang nggak Van, kamu kalau jalan-jalan nih, besok mau jalan-jalan kemana? Ayo kita bahas. Seperti apa jalan-jalan sekarang itu gitu ya? Mungkin kalau udah pengen jalan-jalan banget, mungkin yang sekitar sini dulu. Ya, Dan pasti. kabarnya mungkin kalau di Solo sendiri tuh besok zoo-nya Solo, kebun binatang Solo udah mau dibuka. Oh. Iya. Bonbin Solo dibuka ya. Oke. Bonbin Solo dibuka. Pertanyaan saya adalah bagaimana sekarang new normal jalan-jalan kemana-mana tet di ini ya, maksudnya di ukur termometer, diukur suhu badan, lalu pakai masker, kemana-mana hand sanitizer. Nah ini 3 nih. Kemarin ya saya ngelihat ada yang kreatif juga. Kalau dia ininya itu bisa buka. Jadi ada 2. Yang di dalamnya bolongin. Jadi makan bisa begini. Kalau ini ditutup, buka. Jadi plop. Begitu makan, buka, tutup lagi. Tapi dia 2 lapis ya maskernya. Kelihatan masker N95. Menarik, tapi ya itu. Yang paling utama menurut saya adalah jalan-jalan ini yang jalan-jalan sekarang ini yang paling tidak enaknya adalah, tidak nyamannya adalah 1, masker. Kedua, rasa takut. Was-was. Ketemu orang rame-rame, was-was. Ada yang batuk, kabur gitu ya. Ada yang bersin, wah lari. Batuk itu 3.000 droplet. Kalau bersin 30.000. Kalau batuk bersin selama 1 menit, 2 juta katanya. Dan itu bisa, kalau kita diem dalam ruangan, tidak dalam ruangan terbuka, itu ya, kalau ruangan terbuka tergantung anginnya kemana. Tapi kalau ruangan tertutup, itu dalam radius 6 meter kena. Van, kita buka pertanyaan ya, biar kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Silakan teman-teman, monggo silakan kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira mau ngobrolin apa gitu ya. Tapi tadi ya, yang menurut saya yang paling nggak enak adalah itu. Pakai masker, kemana-mana suhunya diukur, dan yang satu lagi yang nggak begitu, yang bukan nggak nyaman demi kebersihan, kesehatan, keamanan bersama ya, cuci tangan terus gitu ya, pakai hand sanitizer. Ini yang akan terus-menerus terjadi. Yang kedua adalah juga kita mau nginep di hotel. Saya lagi bingung. Nginep di hotelnya kita was-was loh, was-was. Sekarang itu tingkat was-wasnya juga termasuk dengan yang namanya kalau kita berada di dalam ruangan AC. AC. Jadi ada riset di Jepang yang melihat bahwa micro droplet itu bisa terapung, bukan airborne ya, terapung di udara. Selama tidak ada aliran udara, dia diam aja. Kalau pakai AC, udara di dalam muter. Selama dia belum kesedot ke filter ya dia tetap begitu. Begitu dia kesedot baru. Tapi kalau nggak kesedot, nah itu. Jadi di dalam ruangan AC pun kemungkinan terpapar itu adalah bisa. Ngeri, Van. Kamu aja deh yang jalan-jalan dulu, saya nggak jalan-jalan. Kamu Biasanya ngeri kalau
Iya, biasanya kalau saya jalan-jalan tuh kan nggak jarang banget shopping-shopping gitu ya, Pak. Jadi kebanyakan tuh sightseeing atau kuliner gitu lah. Nah, sekarang ini kalau kuliner juga takut, jadi bingung juga. Kamu kamu kan seneng tuh ke Thailand udah berapa puluh kali. Nanti kalau udah beres begini pengen ke Thailand lagi nggak? Ya, itu memang rencananya harusnya tahun ini ya, Pak. Karena kebetulan tahun ini kan juga mereka line MRT-nya ada 3 yang dibuka baru, jadi pengen cobain itu ternyata belum bisa juga. Bukan pengen cobain. Memangnya apa bedanya line MRT baru sama lama? Kamu kalau ke Karena kita, Singapura udah coba MRT semua belum? sudah, karena ya kita bisa ekspor tempat lebih jauh lagi sih, Pak, gitu. Betul, betul. Kalau saya ya di Singapura, eh, kan itu MRT itu kan ada yang keliling pulau gitu kan. Ya udah, saya naik di mana, muter, balik lagi gitu ya. Ini pertama-tama ke Singapura. Jadi masuk dari A, kita keluar dari A. Nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Terus kan kalau nggak bisa keluar kan ada petugas di situ kan. Masuk ke kasir, ke apa, ke loketnya, iya, ke informasi lah. Lalu dia tanya, lu masuk dari sini, keluar dari sini, lu kemana aja? Baru, dan waktu itu kan kita rame-rame gitu ya, bawa anak-anak gitu. Saya bilang, iya kita pengen lihat Pulau Singapura seperti apa. Oh begitu, ya udah lu bayar paling mahal aja katanya. Jadi suruh bayar juga paling mahal ya. Tapi paling tidak kan kita ngerti, ternyata itu tidak bisa dilakukan. Masuk dan keluar di tempat yang sama nggak bisa. Bisa, tapi karena harganya paling tinggi, tuh, Pak. Iya, Paling iya. atas ya. Tapi kan itu apa namanya? Saya didenda, ibaratnya itu didenda, tapi nggak bisa keluar Hmm. nyelonong doang gitu ya. Terus saya suka begitu. Terus suka juga adalah di dalam kereta ya itu pertama kali udah begitu kan. Oh jadi nggak boleh masuk, nggak boleh keluar di tempat yang sama. Ya udah masuk di A, kita keluarnya adalah kemana-mana. Oh dalam, sampai 3-4 jam di dalam gitu ya. Kan di Singapura itu kita nggak beli karcis, ada imaninya gitu kan. Tet masuk nanti keluar di mana itu dihitung. Itu juga nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena melebihi daripada batas keliling yang paling jauh, bukan batas keliling, batas harga yang paling mahal, terus batas ada jamnya. Akhirnya harus ke sana lagi. Dia bilang, kamu gimana ini bisa 3 jam di dalam? Lu pergi kemana? Oh ya, gue pergi ke sini, ke sini. First time in Singapore. Saya mau bilang yes, nggak enak gitu. Ya udah diem aja. Oke. Kalau pengalaman naik MRT itu bisa tahu kenapa paling mahal itu waktu saya pergi ke Taiwan di Taipei itu. Jadi kan sudah tap masuk, terus tiba-tiba baru nyadar mau ke toilet, itu toiletnya tuh di luar gate gitu kan. Jadi eh, pada saat itu nggak tahu, jadi iseng-iseng aja keluar tap lagi gitu kan. Ternyata terus mau masuk lagi tuh mau tap udah nggak bisa, ternyata saldonya udah habis. Ini Pak Pak siapa kemarin yang full moon itu, lupa kemarin. Pak, ini katanya kebanyakan orang takut menjalani tes rapid dan yang middle up sembunyikan diri di rumah sebelum vaksin dan obatnya temukan. Iya. Makanya kemarin ya di Surabaya paling banyak kemarin itu rekor 1.300 lagi. Kenapa? Yaitu takut orang-orang kalau udah semakin banyak di rapid test itu pasti ada yang kena. Di Jakarta 19 pasar yang kena 45. Lalu dites lagi, sekarang udah 100 lebih yang kena. Jadi memang cukup mengerikan gitu ya. Pak Ferry, bagaimana Pak Ferry? Pak Ferry ini dahsyat luar biasa. Nah, Pak Surya, waduh, ini di Nusa Penida nih kelihatannya. Yes, Ibu Katarina, ya, mak maju. Oke. Memang sekarang kalau ditanya ya, ini kan topiknya new normal, jalan-jalan. Takut jalan-jalan sekarang. Ini yang jadi kendala ini. Pak Ferry, pagi Pak Anton, pagi.
Selamat pagi semua. Oke, ini kalau kalau jam siaran nih saya mau ganti pagi jadi sore begitu biar lebih lama, lebih rame. Pagi-pagi ini makin hari makin sedikit nih yang nonton nih. Biasanya 1.000 lebih viewernya, sekarang sudah tinggal 200. Apakah perlu diganti jamnya? Diganti sore begitu, jam 4, jam 5, jam 6. Kapan jalan-jalan perdana di bulan Juni ini, Pak? Belum lah. Belum. Mau jalan-jalan kemana? Iya, belum jalan, Pak Ferry. Pak Ferry udah jalan-jalan belum? Oke, Pan. Kita, apa namanya, sekarang itu kan terjadi yang namanya fenomena baru ya. Orang seneng sepedahan, itu satu. Kedua adalah IG Live. Udah mulai yang pagi-pagi ini semua sampai jam 3 juga turun ya. TX itu biasanya bisa 5.000 viewernya, dan sekarang itu viewernya udah di bawah 700 gitu. Jadi memang sangat drop, dan begitu yang malam sebenarnya naik gitu. Terus kemarin yang ikut kira-kira seneng nggak kalau ada Zoom, ada slide begitu. Kita mau mungkin convert IG Live satu gitu ya. Ini satu IG Live, nanti di atas ini, di atas apa namanya, kameranya di belakangnya itu pakai Zoom gitu. Bisa ya, Van ya? Kalau di atasnya, kalau mau pakai Zoom semuanya harus satu layar pakai Zoom semua. Nggak ngerti gimana maksudnya. Ini kan Jadi IG tidak bisa, ya tadi tidak bisa untuk live berdua gini. Jadi untuk kalau mau dikonekkan dengan Zoom harus satu frame. Jadi hanya satu ID yang bisa live. Maksud saya yang IG Live satu ini ya, kita bilang halo teman-teman yang di IG Live, ayo pindah ke YouTube gitu kan, bukan pindah ke Zoom. Di Zoom saya broadcast ke YouTube gitu, jadi orang-orang teman-teman ini bisa ngelihatnya di YouTube gitu. YouTube kan lebih banyak gitu. Menurut kamu gimana? Bisa jadi itu misalkan bisa, ya? sambil live kita sambil lihat yang di Zoom-nya bisa. Bisa ya? Enggak, ini kan bisa. Tinggal ke atas sama bawah aja gitu kan. Iya. Iya, menurut saya nggak tahu, nanti perlu dicoba ya. Ntar kita coba ya. Oke, terus apa lagi ya? Van, jalan-jalan intinya kalau saya sih nggak nyaman gitu doang. Kalau kamu masih berani nggak? Ya, kalau saya mungkin ya akan mulai coba keluar dulu, Pak. Mungkin dari yang dekat. Karena selama ini baru keluar satu kali juga sih. Selama hampir 3 bulan ini. Oh, oke. Mungkin jalan-jalan sekarang jadi apa namanya? Jadi bisa dibilang sebagai hal yang mahal gitu. Betul. Makanya sekarang yang tingkat atas premium pun jadi semakin ekstra premium gitu. Contohnya yang Garuda aja kasih servis itu sekarang ada servis namanya Premium City Check-in. Dulu ada City Check-in, sekarang ada Premium City Check-in. Jadi di City Check-in itu di titik-titik di hotel-hotel bintang 5 di Jakarta itu bisa semacam rapid test di sana gitu. Itu disediakan ruangan khusus, dan selama menunggu hasil itu bisa ada lounge khusus yang memang disediakan untuk mereka menunggu sebelum mereka menunggu hasilnya, dan mereka bisa berangkat dijemput ke airport gitu. Super premium check-in gitu ya, semua ya menjadi kesana memang. Makanya kan prediksinya kan harga jalan-jalan menjadi lebih mahal, tapi kembali lagi mahal pun karena itu yang available, tidak ada pilihan. Nanti pelan-pelan, ini kan persoalan supply and demand. Supply-nya sekarang seperti begitu, limited ya, orang mahal-mahal gitu ya. Tapi lama-lama kan murah lagi. Jepang mulai negosiasi untuk buka 250 orang per hari. Sudah bicara dengan Taipei,
saya kaget sih sebenarnya, tadinya tidak dengan China, tapi sekarang mulai bicara dengan China. Semua melirik sama China. Semua melirik sama China. Saya diinterview oleh TTG Asia, ditanya, menurut Pak Anton kenapa ya Indonesia itu mau ambil China, Korea, Jepang, dan Australia untuk dibuka, namanya travel bubbles. Bubbles gitu ya, gelembung-gelembung, dicoba dulu dites nih dari 4 market. Menurut kamu kenapa pilihnya 4 market, bukan yang Malaysia, Singapura, atau yang deket-deket lah? Vietnam juga ada, India juga ada, kira-kira apa? Oh, India kemarin berapa? Puluhan ribu ya? Iya, karena mungkin berapa 10.000 lebih. ya mungkin terakhir juga karena banyak demonstrasi, jadi mungkin banyak kumpul-kumpul itu. Mengerikan, mengerikan. Nah, menurut kamu kenapa kira-kira Indonesia mau buka inbound-nya ke 4 negara ini? Kira-kira kenapa menurut kamu? Kemungkinan dirasa itu negara yang paling sekarang mungkin tingkat terpaparnya itu paling sedikit gitu ya Pak. Jadi menjadikan ini kan pilihan untuk agar transmisi virusnya itu tidak bertukar antar negara gitu. Ya, banyak negara lain, Vietnam juga, Brunei juga. Tapi kenapa enggak? Jawabannya adalah karena China, Australia, Korea, sama Jepang spendingnya, ujung-ujungnya duit. Full moon lagi, usia yang sudah mendekati 60 tahun makin stres karena kembali mulai nol berusaha dan berbisnis di bidang travel agent. Enggak lah, enggak Pak. Weh, Pak Helmi, apa kabar? Kapan nih ada berita-berita lagi? Update ya. Singapura udah mulai nih, mulai terbang. Jadi full moon, jangan mengeluh, jangan takut, jangan pesimis. Travel agent never die. Ya, bukan cuma all soldier aja, tapi kita nggak fade away. All soldier menyingkir pelan-pelan. Travel agent going strong. Tunggu. Saya memperhitungkan bahwa sekarang itu dalam kekacauan begini kita diajak mikirnya jadi nggak jelas. Kalau traveling seperti kayak begini ya jelas tidak nyaman sekarang. Tetapi saya melihat bahwa semua ini akan segera berakhir. Nah, berakhir begini akan terjadi yang namanya pergeseran ya, pergeseran. Ini pasti kalau sudah geser-geser begini senang akan terjadi yang namanya rapid test yang lebih cepat, PCR yang lebih cepat, lebih murah, dan ini akan terus diproses. Pada akhirnya traveling adalah back to normal. Kalau ditanya back to normal seperti apa? Ya karena new normal ini abnormal, nanti sudah lama-lama dianggap new normal ini dianggap normal. Jadi jalan-jalan tetap akan ada, walaupun tingkat ketidaknyamanan menjadi pilihan apakah kita mau jalan-jalan atau tidak gitu ya. Van, ada mau tambahin apa nggak nih? Katerina udah masuk. Ya, kemarin TAT dari Tourism Thailand kan mengadakan live ya Pak. Jadi kemarin itu yang nonton sekitar ada 500-an gitu saya lihat. Nah itu mereka mengadakan survei langsung di situ waktu live itu, ternyata mereka yang mau jalan-jalan itu meskipun dengan keadaan harus begini, harus begitu tuh ternyata antusiasnya lebih dari 70%. Berarti kan udah ada berapa ratus orang yang berminat. Iya, kemarin TAT Indonesia apa TAT Thailand? TAT Indonesia. Oh, TAT Indonesia dengan TAT Thailand, jadi dia live menunjukkan di sana itu tempat seperti shoppingnya seperti apa, new normalnya seperti apa, seperti itu. Pakai apa mereka live-nya? Pakai Instagram ya. Oke. Good. Nah, nanti kita juga akan mulai seperti begitu ya. Kita mulai ganti, akan ngelihat objek wisata, kita akan ngelihat hotel gitu ya. Nah, ini kita kalau perlu nanti
live from airport gitu ya. Seperti apa sih nih di airport nih gitu ya. Kita akan coba hal-hal yang seperti begitu. Oke. Van, ada lagi Van? Sebelum Sudah, saya mungkin. mau bicara dengan Katerina, tukang Ya, jalan-jalan. tadi Gitu sudah, ya? saya lihat sudah masuk ya. Iya, iya. Oke, thank you. Ya Van, Oke. sampai besok Van. Ini kan cerita tentang jalan-jalan. Kamu kan suka banget jalan-jalan. Kalau kamu jalan-jalan itu kan suka sendiri apa dengan rombongan? Eh, Jujur saya kalau jalan-jalan itu tergantung tujuannya apa. Sebetulnya saya suka jalan-jalan sama family. Cuman kalau family itu kan waktunya kan harus nyocokkannya dengan sekolah, dengan kerja dan sebagainya kan agak susah. Dan satu dengan yang lain juga susah gitu. Akhirnya saya sering ikut kayak yang modelnya joint trip. Tapi joint tripnya bukan yang seperti grup tour yang istilahnya udah dipatok seperti kayak gini. Model SIC saya juga suka. Jadi hari ini misalnya saya ke Thailand. Saya hari ini kepinginnya ke Pattaya. Saya join SIC yang ke Pattaya. Besok saya mau ke Hua Hin. Saya join SIC yang ke Hua Hin. Jadi saya suka yang model seperti itu. Atau kalau enggak model kayak open trip ke Labuan Bajo. 3 hari saya ikut grup ini, terus lepas saya extend jalan lagi sendiri, seperti kayak gitu. Oke, ini ada Mr. Temitan. Menteri Pariwisata kemarin ke Bali, Agustus wisata Bali untuk domestik dibuka. Semoga tidak ada perubahan. Iya, seharusnya kan bukanya kemarin, Juni kemarin. Tapi kan peningkatan yang tenaga kerja yang di kapal pesiar sebenarnya paling banyak di Bali itu. Jadi mereka Bali takut dan kalau domestik dibuka duluan, kalau Agustus sudah dibuka duluan ya sesuai lah kemarin kita bikin prediksi ya. Prediksi Iya. salah satunya adalah perjalanan domestik itu akan dimulai daripada Agustus. Nah, kalau Agustus sudah dimulai, artinya kita manasin mesin sekarang. Setelah mesinnya dipanasin, warming up, semua dilihat, kursi apa berjamur enggak. Kursi di kantor saya ada 15 apa 20 berjamur, heran juga. Yang berjamur itu yang lantai 1, yang lantai 2, 3, 4 enggak. Oke, nah ini kan akan ada perubahan-perubahan gaya orang traveling. Kalau ngelihat seperti sekarang, kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana diukur temperatur, kemana-mana pakai hand sanitizer. Gimana, Bu Catherine? Kalau masker itu saya sekarang juga sudah agak terbiasa. Bahkan saya sekarang sudah bisa jalan cepat tiap pagi pakai masker tuh saya bisa sudah. Kalau dulu asalnya kan masih ngos-ngosan gitu kan, rasanya kayak nggak bisa napas dan sebagainya. Sudah mulai terbiasa. Ya, kalau apa namanya? Kalau ngos-ngosan ya, itu maskernya diturunin dikit karena memerlukan oksigen lebih banyak karena berbahaya. Ya. Kalau sekarang itu hati-hati. udah biasa Ya. sudah. Ya, Sekarang ya. udah mulai Oke. biasa. Kalau dulu misalnya kita pergi kemana-mana, maksudnya nggak terlalu bingung harus cuci tangan, harus begini, harus begitu. Sekarang kayaknya udah otomatis. Kan udah lebih dari 21 hari. Ibaratnya udah 3 bulan kita melakukan hal yang sama kan. Akhirnya itu udah otomatis. Mungkin lama-lama udah ibaratnya jadi kebiasaan, sudah masuk alam bawah sadar, kita nggak merasa ini itu beban. Kalau menurut saya sih sudah jadi seperti itu. Bahkan saya pikir pakai masker bagi saya ada bagusnya juga. Saya biaya lipstik, biaya bedak semuanya berkurang karena saya nggak perlu pakai lagi kan. Kalau dulu keluar kan pakai bedak, pakai lipstik kayak gitu kan. Sekarang ditutup masker, mau pakai nggak ada yang tahu kan Pak. Seperti kayak gitu. Jadi ya udah. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah kembali, kamu akan jalan-jalan lagi? Atau akan membatasi atau akan berubah cara kamu jalan-jalan? Saya pasti akan jalan-jalan lagi, tapi tidak dalam waktu dekat. Pasti, nggak mungkin kalau nggak jalan-jalan. Karena saya ini nggak terlalu suka shopping, nggak terlalu suka beli baju. Kalau dilihat itu ya, saya IG live itu 3 bulan ini bajunya ini aja. Saya nggak pakai baju yang aneh-aneh, karena saya nggak merasa perlu baju banyak, nggak juga suka fashion dan sebagainya. Saya cuma suka jalan-jalan. Jadi kalau misalkan sekarang 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun, mungkin still oke.
Karena saya awal tahun itu Januari saya sudah ke Brunei, Februari sudah ke Aussie, Maret sudah ke Lombok. Jadi mungkin stok saya masih lumayan gitu loh. Stok untuk Oke. jalan-jalan untuk 3 bulan ke depan, saya akan jalan-jalan lagi itu sudah pasti. Cuman memang saya lihat kondisi sekarang, apalagi Surabaya ya Pak, bahkan saya nggak tahu ini benar atau salah, berseliweran di WhatsApp, dengarnya mau PSBB lagi Bu Risma, tapi saya juga nggak tahu ini benar apa enggak. Karena ternyata setelah dilepas, itu benar-benar kasusnya itu semakin tak terkontrol. Karena sudah nggak ada sanksi, semua merasa ini tuh sudah boleh, walaupun istilahnya sebetulnya nggak penting, tapi akhirnya mereka, oh sudah nggak apa-apa kok, jalan-jalan aja. Bagi saya tetap akan tetap aware dalam artian, kalau penting ya saya pergi, tapi kalau enggak ya enggak. Ini saya 3 bulan ini saya baru keluar 1 kali. Benar-benar stay at home. Jangan sampai sia-sia. Tinggal 3 Ya, bulan, lalu hanya benar. karena tidak disiplin, ya kembali lagi back to square one. Ini Ibu Fani Santoso, Labuan Bajo kapan buka lagi, Panton? Iya, Labuan Bajo kalau nggak salah adalah juga Agustus, ya. Agustus, Raja 4 Oktober. Jadi semua sebenarnya mengarah kepada di atas Agustus. Semua arahnya ke sana. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik. Tapi kembali lagi kita harus hati-hati, jangan cepat-cepat. Nanti malahan berantakan gitu ya. Jakarta PSBB kelihatannya transisi cukup oke. Tingkat penularannya adalah mulai menurun. Sekarang yang terjadi adalah hasil daripada mudik. Karena kelihatan sekali yang mudik ini yang membawa ya. Mereka mudik ini yang tidak diisolasi membawa penularan. Nah, yang kita takut sekarang adalah setelah mulai tanggal 8 kemarin itu sampai paling tidak nanti minggu-minggu depan, 2 minggu kita kelihatan lagi penularan dari mudik sudah selesai. Lalu ini bagaimana nih PSBB-nya? Karena ini juga akan menjadikan satu barometer lagi apakah mau diteruskan atau tidak. Sebenarnya di Surabaya PSBB-nya kan baru di stop, belum ada, ini belum terjadi, inkubasinya kan 2 minggu. Jadi nanti lihat 2 minggu ke depan. Oke. Oke. Ada tempat-tempat yang pengen kamu pergi, begitu nanti dibuka pengen pergi kemana gitu? Saya sebetulnya kepingin ke Solo, Pak. Dari kapan hari pas tol mulai dibuka itu saya sudah kepingin ke Solo terus, tapi nggak tahu, ada aja yang membuat, ada grup lah, ada inilah, ada itu, malah nggak jadi-jadi. Jadi grup saya ada 3 atau 4 jalan sudah ke Solo lewat tol yang baru, mereka bilang enak, cepet dan sebagainya. Tetapi ya itulah, saya belum sempet. Jadi saya sebetulnya kepingin ke Solo, Jawa Tengah sana. Kalau memang udah benar-benar cukup aman, kepingin ke Ya sana. udah, itu nyetir aja ke sana ya. Jangan Ya lupa, pasti jangan lupa Livan cari ditengok. Livan, cari Livan ya. Iya. Satu, cari Livan. Sebenarnya ya kalau ke Solo itu kombinasinya pasangannya itu adalah Jogja. Iya, Jadi di rencana Solo begitu. Solo itu tidak terlalu banyak objek wisatanya, ada tapi terbatas dibandingkan dengan Jogja. Jogja ada pantai, Solo nggak ada. Lalu bisa ke Merapi di sana ya, tur pakai jeep gitu ya. Wah, itu juga kelihatannya itu. Goa Pindul, itu naik di gua-gua dengan aliran sungai di dalam gua, itu juga fun. Jangan lupa Lapis Surabaya. Oh. Yang lalu saya bawain, oke nggak rasanya? Enak. Oke. Terus rencananya nih minggu depan kita mau bikin sedikit berbeda. Jadi mulai minggu depan kita mulai meningkatkan pemanasan ya. Jadi saya akan mengundang pihak hotel yang sudah buka dan kita akan minta untuk mereka show unit gitu ya. Show daripada hotelnya supaya kita bisa lihat jalan-jalan nih
seperti apa sih sekarang di hotel ini gitu kan ya. Jadi Sebentar-sebentar nanti aja. live-nya kayak gitu ya Pak. Jadi modelnya live IG, tapi mereka jalan showing ini Iya, kamarnya, ini yang resto, ini dan sebagainya. Oh, iya, menarik juga saya pikir ya. iya. Iya, iya, Mm-mm. menarik. Kan Heeh. biar kita biar update gitu kan. Kalau enggak kan nggak bisa. Cuma saya lagi berpikir adalah mungkin caranya akan diganti apakah dengan IG Live atau kita pakai Zoom. Zoom ini kan susah kan orang keluar masuk nggak enak gitu ya. Nah, kita akan broadcast ke YouTube. Jadi satu di YouTube, satu di Zoom, satu di Instagram. Nah, ini saya masih belum tahu nih kira-kira gimana gitu ya. Lagi pikir-pikir, apakah bisa saya Instagram, lalu saya pakai satu lagi tablet yang gede untuk Zoom-nya supaya bisa kelihatan gitu ya. Dari situ Instagramnya kan live jadinya kelihatan. Oh ini walaupun di rebroadcast, lalu masuk lagi ke YouTube. Ujung-ujungnya yang paling enak itu sebenarnya YouTube. Cuma kan YouTube Tetapi masih belum. ya, itu nanti mungkin bisa, tapi mungkin live-nya itu nanti yang akan live untuk dari hotel tuh pihak hotel sendiri kan maksudnya. Oh, iya, Ya, iya, jadi kan hotel sendiri, nanti pihak airport sendiri, mungkin juga bisa, betul. bahkan saya lagi mikir kita bisa kayak pergi ke tempat-tempat kayak Garuda. Garuda itu kan ada Garuda Training Center atau apa, kayak gitu kan. Saya sering bukan tiap tahun sih, ada beberapa kayak company visit itu masuk ke kayak Garuda, di sana itu siapa tahu kan mereka mau menunjukkan, gini loh persiapan dari airline, dari segalanya, terus kemudian bisa juga untuk bus-bus pariwisata. Terus kita kan punya kalau nggak salah tuh kereta ini ya, kereta api wisata. Kereta api wisata yang khusus. Nah, itu kan saya Ya, cuma sempat lihat-lihat, belum sempat ngerasain sih. Waktu itu ada fam trip atau diundang, tapi waktu itu saya jadwalnya bentrok, nggak bisa. Itu kan teman-teman kan mungkin banyak yang nggak tahu seperti apa sih kereta api wisata dan sebagainya. Jadi minta pihak mereka itu yang live, supaya benar-benar real gitu loh. Mereka bisa tunjukkan seperti apa. Bisa tanya betul. jawab juga gitu. Betul. Cuma kalau udah di luar hotel, kenapa kita pilih hotel? Coba tebak. Kenapa? Eh, Bukan objek wisata, bukan kereta api. mungkin karena hotel itu mereka berkepentingan untuk jualan mungkin ya, atau gimana? Wifi. Bukan ya? Wifi. Oh, oke. Mau Wifi-nya bagus ya. iya, mau broadcast bagaimana nggak ada wifi. Itu. Jadi Oke, wifi. benar. Iya. Ya, Yes. Oke. Itu dulu. Sampai ya. besok kita lagi Oke. banyak yang perlu lakukan perubahan-perubahan. Terima kasih. Waktunya kita lagi juga pertimbangkan apakah mau pagi apa sore gitu ya. Nanti mesti rundingan ya, rundingan. Menurut saya Oke. kalau paling tidak misalnya apakah sore itu nanggung, karena sekarang kan udah banyak yang mulai kerja. Travel mungkin masih belum gitu ya. Tapi yang lainnya udah mulai banyak yang kerja. Tapi anyway, kita akan coba begitu ya. Oke, siap. Coba. Terima kasih. Kemarin gimana yang Zoom-nya? Apa komentar kamu? Ide, saran? Menurut saya sih oke Zoom-nya, tapi pesertanya juga sudah lebih, mungkin kayaknya udah paham ya dengan Zoom. Kalau dulu masih sering nggak sadar, mic-nya nyala, terus berisik dan sebagainya. Kayak kemarin tuh tenang, nggak ada suara apa-apa, Pak Anton ngomongnya lancar. Cuman mungkin Pak Antonnya sendiri yang agak sedikit lelah mungkin ya, udah malam gitu ya. Jadi nggak kayak pagi gini, Bukan. masih berapi-api. Bukan. Ya? Bukan. Tahu nggak kenapa? Saya ngomong sendirian gitu kan. Kalau ini kan tak tektok gitu kan. Iya, jadi saya ngomongnya wah gitu kan, udah nggak pakai, udah kadang-kadang mungkin udah nggak pakai mikir lagi ngomongnya gitu ya. Tapi secara keseluruhan saya seneng ada 63
ya, 63 orang. 63. Which is very Sampai good terakhir dan 52. Sampai terakhir ya, tuh 52. keren. Thank you. Itu full moon Pak siapa? Lupa. Welly. Pak Ya, Pak Welly. Welly. Kalau nggak salah ya, Pak Welly ya, Pak. Pak Welly atau bukan? Semoga nggak. Kenapa kemarin saya di infonya Pak Welly. Pak Welly ya, Welly ya atau udah. Willy? Ya, coba Ya. Pak, Bapak nanti boleh info deh Pak Full Moon. Nama yang sebenarnya. Iya. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi Oke. besok. Sampai ketemu besok. Besok, Thank you. besok kita akan bahas adalah traveling di objek wisata ya. Ini kan new normal. Kita cerita bagaimana kalau kita jalan-jalan. Kalau sekarang besok saya mau. Oh, Willy, Pak Willy, Iya, maaf Pak. Willy, Salah iya, I sama iya, E-nya. iya. Pak Salam Willy kenal ini Pak, saya juga di Surabaya. Pak Willy ini seangkatan saya. 11-12. Sama-sama 60 tahun gitu ya. Padahal belum pernah ketemu. Pak, nanti saya undang ya Pak ya, kita IG live ya Pak ya. Oke, besok kita jalan-jalan ke objek wisata dengan di new normal objek wisata itu seperti apa, ya. Oke. Oke. Siap. Thank you. Oke, Sampai sampai ketemu. ketemu teman-teman. Bye.